Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita membahas kisah-kisah misteri yang berhubungan dengan pengalaman spiritual dan kejadian di luar nalar. Pada episode kali ini, kita akan menyimak perjalanan Pak Sujai saat menjalankan tahajud di masjid sunyi dekat hutan, hingga bertemu sesuatu yang tak semua orang bisa lihat. Mari kita mulai ceritanya. Angin malam berhembus pelan, menyibakkan dedaunan yang tumbuh rapat di sisi barat desa. Di antara rimbunnya pepohonan, berdiri sebuah masjid kecil dengan dinding berwarna kusam. Bangunan itu jarang dikunjungi warga pada jam larut, kecuali satu orang yang hampir tidak pernah absen Pak Sujai. Ia selalu membawa tasbih kayu pemberian almarhum ayahnya. Cahaya bulan menerangi jalan setapak yang membentang menuju bangunan tua tersebut. Suasana terasa lembut, tetapi juga menyimpan kesunyian yang memanjang. Satu-satunya suara hanyalah gesekan daun dan langkah kaki yang teratur. Pak Sujai menarik napas panjang sebelum membuka pintu kayu masjid. Engsel pintu mengeluarkan bunyi lirih, terdengar jelas di tengah keheningan. Lampu gantung yang biasanya redup malam itu berkedip beberapa kali, seolah sedang ragu untuk menyala. Namun akhirnya stabil, memandikan ruangan dengan cahaya pucat. Aneh, biasanya tenang saja, gumamnya sambil memperhatikan lampu. Ia melangkah masuk. Aromanya kos wangi karpet yang sudah lama dipakai namun terawat. Namun ada sesuatu yang membuatnya berhenti tepat di tengah ruangan. Sofa paling depan tampak tersusun sangat rapi, lebih rapi daripada ketika ia meninggalkannya sore tadi. Seperti ada seseorang yang baru saja menata semuanya, kemudian pergi tiba-tiba. Pak Sujai memiringkan kepala, memastikan penglihatannya tidak salah. Siapapun yang datang, harusnya menyalakan lampu luar, bisiknya. Ia mengangkat sajadah yang disimpannya di rak samping mimbar. Saat hendak membuka lipatannya, ia merasakan hembusan dingin menyentuh punggungnya. Bukan dingin biasa, tetapi seperti sentuhan udara yang tidak berasal dari jendela maupun pintu. Perasaan itu membuat bulu kuduknya perlahan berdiri. Jangan-jangan ada kucing lagi, katanya mencoba menenangkan diri. Ia bergerak menuju saf pertama. Langkahnya terhenti ketika mendapati bayangan melintas di karpet hijau. Bayangan itu tipis, seperti milik seseorang yang lewat cepat. Ia menoleh, namun ruang kosong menyambutnya tanpa perubahan. Mungkin dari luar, ucapnya. Meski hati terasa tidak sepenuhnya percaya. Setelah mengambil wudhu, ia kembali ke tempat biasa ia berdiri. Saat mengangkat tangan untuk takbir, telinganya menangkap suara langkah pelan. Bunyinya lembut, seperti telapak tanpa alas. Suara itu berhenti tepat di belakangnya. Pak Sujai menguatkan hati dan memulai sholat. Ketika ruku, ia melihat sudut matanya menangkap gerakan lain yang berjalan bersamaan dengannya. Gerakan itu mengikuti setiap perubahan posisi tubuhnya dengan ritme nyaris identik. Ia mencoba fokus, meskipun rasa ingin tahu hampir menyingkirkan kehusyukan. Sujud kedua selesai. Ia duduk sejenak sebelum salam. Namun sebelum menoleh, ia mendengar suara kecil berbisik halus. Sudah lama tidak ada manusia yang datang sepagi ini. Nafas Pak Sujai tercekat. Bisikan itu terdengar sangat dekat, terlalu dekat. Ia ingin berpaling, tetapi tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Di tengah ketegangan itu, ia memaksa lisan mengucap salam. Suaranya bergetar saat pelafalan akhir keluar dari mulutnya. Begitu salam selesai, ia merasakan ruangan berubah lebih dingin daripada sebelumnya. Perlahan, ia menoleh ke kiri, kemudian ke kanan. Tidak ada siapapun, tidak ada bayangan tambahan, tidak ada kaki tanpa alas. Hanya karpet yang membentang seperti biasanya. Namun ia tahu betul apa yang ia dengar. Itu bukan suara angin, bukan pula suara hewan. Itu jelas suara makhluk yang mengerti kata-kata manusia. Pak Sujai berusaha mengatur napas. Ia memegang tasbihnya dan berzikir pelan, berharap ketenangan segera kembali. Namun ketika ia menutup mata, suara itu muncul lagi, kali ini dari arah mimbar. Kenapa kau datang sendirian di waktu seperti ini? Pak Sujai membuka mata cepat. Siapa di sana? Tanyanya dengan nada berusaha tegar. Tidak ada jawaban, hanya gema kecil dari ucapannya sendiri. Ia bangkit dan melangkah perlahan menuju arah mimbar. Jantungnya berdetak kuat. Saat melewati tiang penyangga, lampu gantung kembali berkedip, menimbulkan bayangan panjang di dinding. Di ujung pandangannya, seolah ada kain putih tipis bergerak pelan, seperti melambai mengikuti arus udara. Kalau kau berniat buruk, tunjukkan dirimu, ujar Pak Sujai sambil menahan gemetar. Tiba-tiba angin dari arah hutan berhembus masuk melalui jendela, membuat tirai melambai tinggi. Bunyi dedaunan di luar seperti merespons pertanyaannya. Namun tetap tidak ada wujud yang terlihat. Pak Sujai mundur satu langkah dan duduk kembali di saf kedua. Ia menenangkan diri dan memilih membaca ayat pendek sambil menunduk.
Perlahan rasa khawatirnya mereda, meski tatapannya sesekali mengarah ke pintu dan sudut ruangan. Namun ketika ia hendak berdiri untuk pulang, hal aneh lainnya terjadi. Sajadah di saf pertama yang tadinya rapi kini tampak sedikit bergeser, seolah baru saja dipakai seseorang. Tidak ada suara, tidak ada tanda kedatangan siapapun. Ia menelan ludah. "Aku sendirian kan?" Pada saat itulah, sebuah kalimat lirih terdengar begitu dekat di telinganya. "Tidak malam ini." Pak Sujai membeku. Dadanya naik turun cepat. Ia menoleh perlahan, tetapi seperti sebelumnya, tidak ada yang berdiri di sampingnya. Meski ketakutan, ia tetap berusaha memastikan semuanya terkendali. Ia melangkah menuju pintu dengan hati-hati. Tangan yang memegang gagang pintu bergetar. Sebelum keluar, ia menengok sekali lagi ke dalam masjid. Lampu kini tidak berkedip. Ruangan tampak biasa saja. Tidak ada bayangan, tidak ada tirai bergerak, tidak ada perubahan apapun. Semua seperti semula. Namun perasaan bahwa ada pengunjung lain yang tidak terlihat tetap menggantung di pikirannya. Dengan langkah berat, ia akhirnya keluar dan menutup pintu perlahan. Malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Seolah hutan di samping masjid menyimpan rahasia yang baru saja terbuka setitik. Dan Pak Sujai merasakan dengan sangat jelas, ini baru awal dari sesuatu yang tidak akan mudah dijelaskan. Setelah malam sebelumnya, meninggalkan pertanyaan yang tak mampu dijelaskan, Pak Sujai tetap bertekad melaksanakan ibadah tambahan di masjid kecil itu. Ia merasa bahwa ketakutannya tidak boleh mengalahkan niat baik. Meski demikian, langkahnya menuju bangunan tua tersebut terasa lebih hati-hati dari biasanya. Bayangan pepohonan di sepanjang jalan tampak lebih pekat, seperti bergerak pelan mengikuti arah angin malam ketika mendekati halaman masjid. Pak Sujai melihat lampu luar padam meski biasanya menyala sepanjang malam. Mulai lagi, gumamnya lirih. Ia memandang sekeliling, memastikan tidak ada siapapun yang mengintai. Tidak ada suara dari arah hutan. Bahkan serangga malam pun seakan enggan berbunyi. Ia membuka pintu masjid perlahan. Udara dingin menyambutnya, lebih dingin dari hari sebelumnya. Karpet tampak polos, tidak ada sajadah bergeser atau tanda kehadiran makhluk lain. Namun suasana dalam ruangan terasa lebih berat. Cahaya lampu gantung memantulkan bayangan panjang di dinding, membuat masjid tampak lebih luas dari ukuran aslinya. Pak Sujai mengambil wudhu, kemudian melangkah ke saf depan. Ketika ia hendak berdiri untuk takbir, bayangan lain tiba-tiba melintas di sisi kanan karpet. Gerakannya seperti orang berlari cepat, tetapi tidak menimbulkan suara sedikit pun. Ia memandang ke arah datangnya bayangan itu, namun tidak ada yang terlihat. Hanya ilusi, ucapnya. Berusaha menenangkan diri, namun begitu ia mengangkat tangan untuk memulai ibadah, bayangan itu muncul lagi, kali ini berada lebih dekat. Bentuknya menyerupai siluet manusia, tapi tidak memiliki detail tubuh. Siluet itu bergerak mendahului gerakan Pak Sujai, seakan tahu persis apa yang akan ia lakukan. Saat rukuk, ia merasakan gerakan lain di sampingnya. Siluet itu tampak tunduk bersamaan, lalu bangkit serempak. Meskipun samar, keberadaannya begitu nyata hingga membuat napasnya terengah sesaat. Ia mencoba fokus, tapi rasa dingin merayap melalui kulitnya membuat konsentrasi nyaris hilang. "Kalau kau makhluk yang baik, jangan mengganggu," bisiknya di sela bacaan. Namun suara itu kembali terdengar, suara yang sama seperti malam sebelumnya. Kali ini lebih jelas, "Kami tidak mengganggu, hanya ingin melihatmu." Pak Sujai menelan ludah. Ia menggerakkan pandangan ke arah mihrab tanpa memutar kepala terlalu jauh. Tidak ada siapapun di sana. Hanya cahaya lampu yang menerangi area itu setengah redup. Ketika ia hendak melanjutkan sujud, siluet tadi melangkah ke depan, seperti memotong gerakannya. Gerakan itu terlalu halus untuk digambarkan sebagai ancaman, namun cukup membuat tubuhnya menegang. Perpaduan bayangan dan cahaya membuat sosok itu tampak berubah bentuk menjadi lebih panjang. Setelah salam, Pak Sujai duduk. Keringat dingin membasahi punggungnya. Suara langkah halus terdengar mendekat, disusul bisikan samar, "Tidak semua di sini membencimu. Kami menghormatimu. Siapa kalian sebenarnya?" tanya Pak Sujai tanpa menoleh hening sesat. Lalu muncul jawaban pelan, "Yang berjalan bersamamu. Meski kau tidak melihat." Tiba-tiba bayangan panjang di dinding bergerak tanpa pemilik. Bayangan itu terlihat melengkung seperti sedang menunduk, kemudian memanjang ke arah saf belakang. Pak Sujai bangkit cepat dan menatap ruangan dengan saksama. "Kalau ingin bicara, tunjukkan bentukmu," ucapnya dengan suara yang berusaha tegar. Cahaya lampu meredup beberapa detik. Dalam remangnya, sebuah siluet tipis muncul berdiri di dekat tiang penyangga. Tingginya hampir sama dengan manusia dewasa, namun bentuknya tidak stabil, bergeser naik turun seperti asap yang memadat.
Tidak semua dari kami boleh menampakkan wujud, ujar suara yang berasal dari arah siluet itu. Kami hanya mendahuluimu agar kau tidak sendirian. Pak Sujai terpaku. Mendahului maksudmu? Mengikuti ibadahku? Siluet itu tidak bergerak, namun nadanya terdengar lembut, seperti suara seseorang yang sudah lama ingin berbicara. Kami tinggal di tepi hutan. Tempat ini menjadi rumah kedua. Saat manusia datang dengan hati yang tenang, kami pun ikut menyimak, meski tak selalu tampak. Pak Sujai menggeleng pelan. Lalu, mengapa meniru gerakanku? Untuk belajar dan untuk memastikan bahwa kau tidak jatuh dalam ketakutan yang berlebihan. Jawaban itu membuat jantung Pak Sujai berdebar lebih keras. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ada makhluk yang memperhatikannya selama ini. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, siluet tersebut bergerak mundur hingga mendekati sudut tembok, kemudian perlahan menghilang seperti asap tertiup angin. Keheningan kembali menguasai masjid. Lampu gantung menyala normal. Bayangan di dinding menjadi wajar. Karpet tidak bergeser lagi. Meski suasana tampak tenang, hati Pak Sujai justru dipenuhi banyak tanya. Ia duduk kembali, mencoba memproses setiap kata yang baru didengarnya. Belajar, menjaga, gumamnya pelan. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Tiba-tiba suara lain, lebih lirih dari sebelumnya, menyusup dari arah belakang. Bukan kami yang harus kau takuti, tetapi yang mungkin datang setelah kami. Pak Sujai spontan berdiri dan membalikkan tubuh. Namun seperti sebelumnya, ruang itu kosong. Tidak ada satupun wujud yang terlihat. Hanya udara dingin yang perlahan menghilang, meninggalkan kesunyian yang sangat dalam. Dengan perasaan bercampur antara penasaran dan cemas, ia memutuskan pulang lebih cepat malam itu. Saat menutup pintu masjid, ia sempat melihat bayangan bergerak di sisi jendela, seperti melambaikan tangan. Namun ketika ia menoleh untuk memastikan, tidak ada apapun di sana. Pak Sujai baru mengerti satu hal. Apa yang ia hadapi bukan sekadar suara atau bayangan biasa. Ada sesuatu di masjid itu yang sengaja mendahului gerakannya. Seakan menjadi penanda bahwa pertemuannya dengan mereka baru saja dimulai. Sejak 2 malam terakhir, pikiran Pak Sujai dipenuhi tanya. Ia tidak tahu apakah dirinya sedang diuji keberaniannya, atau memang ada sesuatu yang ingin menyampaikan pesan. Meski demikian, ia tetap memilih datang ke masjid kecil di tepi hutan itu. Keputusan itu bukan karena nekat, tetapi karena ia tidak ingin rasa takut menguasai hatinya setiap kali hendak beribadah. Malam itu suasana terasa lebih lembab, embun menempel di dedaunan sepanjang jalan. Udara berputar pelan, membawa aroma tanah basah. Sambil melangkah, Pak Sujai sesekali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Sekilas ia merasa seperti ada bayangan kecil bergerak di antara pepohonan. Namun ia segera memalingkan pandangan, agar tidak terlalu memikirkannya. Saat mendekati masjid, lampu gantung di teras menyala redup. Bukaan jendelanya bergerak lembut tertiup angin. Berbeda dari 2 malam sebelumnya, suasana di dalam ruangan tampak lebih terang. Seolah-olah bangunan tua itu sedang menunggu kedatangannya. "Izin masuk," ucapnya pelan sambil membuka pintu. Begitu langkahnya menyentuh karpet, suara bising tiba-tiba hilang. Udara di dalam ruangan terasa lebih tenang. Namun ada lapisan keheningan lain yang menempel seperti kabut tipis. Selesai mengambil wudhu, ia menuju saf terdepan dan bersiap memulai ibadah. Namun sebelum mengangkat tangan, suara lembut memanggil namanya, "Sujai." Suara itu tidak keras, tidak pula berat. Justru terdengar sangat halus, hampir seperti suara anak kecil yang berbisik dari sela dinding. Meski begitu, panggilan itu cukup jelas untuk membuat jantung Pak Sujai seakan berhenti sesaat. Ia menegakkan tubuh dan menatap sekeliling. "Siapa yang memanggil?" tanyanya perlahan. Tidak ada jawaban, hanya suara detik jam dinding yang berjalan lambat. Pak Sujai kembali fokus. Namun ketika hendak memulai takbir, suara itu muncul lagi. "Sujai, aku di sini." Nada itu berbeda dari yang pertama, lebih dekat, lebih nyata, seolah berdiri tepat di sampingnya. Pak Sujai menarik napas panjang. "Kalau kau makhluk baik, jelaskan maksudmu," ujarnya tanpa berpaling, hening beberapa detik. Lalu muncul suara kecil yang terdengar seperti berasal dari bawah mimbar. "Kami tidak ingin menakutimu." Pak Sujai tertegun. Kata "kami" membuat pikirannya kembali memutar kejadian malam sebelumnya, saat bayangan mendahului gerakannya. Ia melangkah pelan mendekati mimbar, mencoba mencari arah suara tadi. "Kalau tidak ingin menakuti, kenapa memanggilku dengan cara seperti ini?" tanyanya sambil menjaga jarak. Suara itu menjawab dengan tempo lambat. "Kami, Injun Baik." Pak Sujai menyipitkan mata. "Tentang apa?" "Tentang yang datang sebelum kami." Ucapan itu membuat suasana berubah lebih berat. Angin yang masuk dari jendela berhenti. Tirai yang sebelumnya bergerak melambai kini diam seperti batu. Lampu gantung berkedip pendek, lalu kembali stabil.
Pak Sujai memutuskan untuk duduk. Kalau kau ingin bicara, gunakan bentuk yang lebih jelas. Aku tidak bisa memandang sesuatu yang tak terlihat. Suara itu terdengar ragu sebelum menjawab. Aku tidak bisa menampakkan wujud, tubuhku kecil, terlalu lemah. Nada lirih itu membuat Pak Sujai justru merasa kasihan daripada takut. Ia mengusap keningnya, mencoba memahami situasi. Lalu, kenapa memanggil namaku? Kalau hanya ingin mengingatkan, katakan saja. Sebelum ia melanjutkan kalimat, suara lain datang dari arah berbeda. Suara ini lebih dewasa, seperti lelaki yang berbicara perlahan dari ujung saf belakang. Dia tidak sendirian. Pak Sujai segera menoleh. Meski begitu, tidak ada siapapun di belakang. Siapa kau? Tanya Pak Sujai lagi, lebih tegas. Suara kedua itu melanjutkan dengan nada datar. Kami bersama. Karena ada hal yang harus kau ketahui. Pak Sujai terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tidak bisa melihat wujud mereka. Namun ia tahu benar bahwa suara itu bukan gema, bukan hewan, bukan pula hayalan. Apa yang harus aku ketahui? Ujarnya hati-hati. Beberapa detik ruangan sunyi, lalu terdengar desahan angin tipis, seperti tarikan napas dari makhluk yang berada sangat dekat, yang memanggilmu bukan kami, bukan yang berdiri di sampingmu. Kemarin, ada satu makhluk lain yang membuka jalan. Dia tidak selalu bersahabat. Kalimat itu meluncur pelan, namun cukup untuk membuat punggung Pak Sujai merinding hebat. Ia merasa suasana sekitar berubah gelap, meski lampu tetap menyala. Ada energi dingin merambat dari lantai ke betisnya. Makhluk lain, ulang Pak Sujai dengan suara menurun. Siapa daya? Suara kecil pertama menjawab sambil bergetar. Kami menyebutnya yang menunggu. Pak Sujai mematung. Menunggu apa? Menunggu manusia yang hatinya terbuka. Menunggu yang datang pada waktu sunyi. Suara dewasa itu menyambung. Dan tadi malam, ia mendatangimu lebih dulu dari kami. Pak Sujai merasakan tubuhnya melemah sesaat. Ia mulai mengingat bayangan panjang yang meniru gerakannya, juga bisikan aneh di dekat telinganya. Namun ia masih belum mampu memahami semuanya. Kenapa ia mendatangiku? Tanya Pak Sujai. Aku tidak melakukan apa-apa. Kau membawa ketenangan. Jawab suara itu pelan. Ketenangan menarik banyak hal, termasuk yang seharusnya tidak mendekat. Seketika, masjid menjadi sangat hening. Tidak ada suara dari luar. Tidak ada angin lewat. Bahkan daun jendela pun berhenti bergerak. Namun beberapa detik kemudian, suara ketiga yang belum pernah ia dengar muncul dari arah pintu. Kau kembali. Suara itu tidak halus, tidak ramah, tidak seperti suara dua makhluk sebelumnya. Nada bicaranya berat, seperti seseorang yang sedang berbicara sambil menahan marah. Lampu gantung berkedip panjang, membuat bayangan di dinding memanjang ke segala arah. Pak Sujai berdiri spontan, menatap pintu masjid dengan dada berdebar keras. Apa maksudmu? Serunya, mencoba tegar. Suara itu menjawab dengan lirih, namun sangat jelas. Aku memanggilmu sejak kemarin, dan malam ini panggilanku lebih dekat. Hening menyelimuti seluruh ruangan. Suara kecil dan suara dewasa yang tadi menyertainya mendadak lenyap, seolah menghindar dari keberadaan yang baru saja muncul. Pak Sujai merasa udara mengental, membuat setiap tarikan napas menjadi sulit, dan tepat sebelum ia melangkah mundur, suara berat itu berkata lagi, kau akan melihatku pada waktunya. Pak Sujai tidak menjawab. Ia terlalu kaget, terlalu tercengang, terlalu takut untuk mengeluarkan suara. Ia hanya berdiri di sana dengan tubuh kaku hingga akhirnya suara itu menghilang perlahan. Namun ia tahu satu hal dengan sangat jelas. Malam itu bukan lagi tentang bayangan yang mengikuti atau suara yang memanggil. Ada sesuatu yang lebih besar, yang sedang menanti, dan pertemuan itu hanya masalah waktu. Malam berikutnya hadir dengan suasana lebih muram daripada biasanya. Awan tipis menutupi rembulan, membuat cahaya yang biasanya menerangi jalan setapak berubah redup seperti sumbu lilin hampir padam. Pak Sujai melangkah perlahan, menajamkan pendengaran karena pandangan tidak cukup membantu. Di sepanjang rute menuju masjid, suara ranting patah dan desir angin dari hutan terdengar lebih sering. Seakan ada sesuatu yang mengikuti dari balik gelap. Walaupun rasa gelisah terus menggedor hatinya, tekadnya tetap sama. Ia tidak ingin menyerah pada rasa takut, sebab ia yakin tidak ada yang lebih kuat daripada kekuatan doa. Namun langkah kakinya sedikit goyah ketika melihat pintu masjid terbuka setengah. Biasanya pintu selalu tertutup rapat bila tidak ada manusia di dalam. Ia berdiri di depan pintu, mengamati ruangan dalam. Lampu gantung menyala. Namun cahaya itu memender aneh, menetes seperti kabut yang mencoba berubah menjadi bentuk lain. Meski gusar, ia tetap melangkah masuk sambil mengucap salam. Begitu kakinya menginjak karpet, hawa dingin merambat cepat dari lantai ke punggung. Tidak biasanya udara sedingin itu. Pak Sujai memutuskan untuk memeriksa saf depan.
memastikan tidak ada jejak bayangan atau benda bergerak seperti sebelumnya. Namun kali ini tidak ada apa-apa. Semua tampak sunyi. Ia mengambil wudhu lalu kembali berdiri di saf terdepan. Tepat saat hendak mengangkat tangan untuk takbir, bayangan panjang muncul dari sisi kanan ruangan. Bayangan itu bergerak perlahan, tidak seperti malam sebelumnya yang cepat dan sulit dilihat. Pak Sujai memicingkan mata, menunggu bayangan itu memperlihatkan bentuknya. Tiba-tiba lampu gantung berkedip 2 kali. Setlet, sebuah sosok berjubah putih muncul dari balik tiang penyangga. Tingginya sekitar sebahu pria dewasa, tubuhnya ramping, dan jubahnya menjuntai hingga menyentuh karpet. Wujudnya tidak sepenuhnya padat. Garis-garis pinggir tubuhnya bergelombang seperti asap yang mencoba menyerupai manusia. Namun raut wajahnya meski kabur membentuk kesan seseorang yang tenang. Pak Sujai mundur selangkah. "Apa? Siapa kau?" Sosok itu mengangkat kepala perlahan. Suaranya terdengar tenang, hampir seperti seseorang yang tidak terbiasa berbicara keras. "Aku Abu Nafas," ujarnya lirih. "Penjaga tempat ini sejak lama." Pak Sujai menelan ludah. "Penjaga, jadi kau bukan yang kemarin memanggilku?" Sosok itu menggeleng. Gerakannya lembut, tanpa suara. "Bukan aku. Ada makhluk lain yang lebih dahulu menyambutmu. Aku tidak berniat membuatmu takut. Tapi aku harus menampakkan diri sebelum ia melakukan hal yang tidak seharusnya." "Siapa makhluk itu?" tanya Pak Sujai. Abu Nafas menatap ke arah saf belakang. Cahaya lampu menyentuh jubahnya, membuat permukaan kain terlihat seperti tetesan cahaya air. "Ia bukan jahat," katanya. Namun ia tidak suka manusia berada sendirian di waktu sunyi, karena menurutnya, manusia mudah terpengaruh rasa takut. "Ia bisa menjadi baik bila hatimu kuat, namun bisa juga menjadi bahaya bila kau ragu." Pak Sujai menghela napas gemetar. "Lalu kenapa kau muncul sekarang?" "Karena kau sudah mendengar panggilannya 3 kali, jawab Abu Nafas. "Dan itu artinya, batas antara duniamu dan tempat kami mulai menipis." Masjid mendadak terasa lebih sempit. Udara di antara mereka seperti menegang. Pak Sujai mencoba mencari tempat duduk, namun kakinya masih gemetar sehingga ia hanya berdiri sambil memegang tiang untuk menjaga keseimbangan. "Aku tidak datang untuk mengganggu," ujar Pak Sujai pelan. "Aku hanya ingin beribadah." "Aku tahu," jawab sosok putih itu. "Niatmu baik, itulah sebabnya kami mendekat. Kau menarik perhatian banyak makhluk yang tampak maupun tidak." Pak Sujai menundukkan kepala. "Kalau begitu, apa yang kau inginkan dariku?" "Aku ingin mengingatkan," ucap Abu Nafas sambil menggerakkan lengan jubahnya perlahan. "Yang memanggilmu kemarin berada di luar kendaliku. Ia lebih tua, lebih kuat, dan jauh lebih sensitif terhadap kehadiran manusia yang hatinya jernih." Pak Sujai mengerutkan dahi. "Kuat? Bagaimana?" Abu Nafas menatap pintu masjid. Kilatan cahaya di jubahnya berubah lebih pekat. Kuat dalam melihat apa yang manusia sembunyikan di dalam dirinya. Ia mampu mendengar hal yang bahkan kau tahan dalam hatimu. Itu sebabnya ia memanggilmu. Ia ingin tahu apakah ketenanganmu benar-benar tulus. Suasana hening sejenak. Pak Sujai mencoba mencerna maksud perkataan itu. Ia tidak tahu apakah harus takut atau bersyukur karena makhluk seperti itu tertarik padanya. "Kau tidak perlu cemas," lanjut sosok itu. "Aku ada di sini untuk menjaga agar ia tidak melewati batas. Selama aku berada di masjid ini, ia tidak akan mencelakaimu." Pak Sujai akhirnya memberanikan diri melangkah lebih dekat. "Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan?" Abu Nafas menundukkan kepala, seolah memberikan hormat kecil. "Berdoalah seperti biasa, tapi jangan biarkan pikiranmu kosong. Ketika pikiran kosong, ruang itu akan mudah ditempati oleh sesuatu yang tidak kau kehendaki." Pak Sujai menarik napas dalam-dalam. "Apakah dia akan muncul lagi?" Dengan suara yang sangat pelan, Abu Nafas menjawab, "Dia sudah ada di sini sejak kau masuk." Jawaban itu membuat bulu kuduk Pak Sujai meremang. Ia refleks menoleh ke kiri dan kanan. Namun yang ia lihat hanya ruang kosong dan bayangan lampu. "Jangan takut," lanjut sosok itu. "Ia mengawasimu dari jauh. Tapi ia tidak mendekat karena aku muncul. Dan aku tidak akan pergi sampai kau selesai." Pak Sujai memejamkan mata sejenak. Setelah membuka mata kembali, ia mulai menyiapkan diri untuk sholat. Kali ini ia merasa tubuhnya tidak terlalu goyah, meski jantungnya tetap berdebar. "Terima kasih," ucapnya lirih. Sosok itu berdiri tanpa bergerak. Namun dari cara cahaya memantul pada jubahnya, Pak Sujai tahu bahwa makhluk itu sedang memperhatikannya dengan penuh perhatian. Ia memulai sholat. Setiap gerakan terasa berbeda. Ruangan seperti lebih luas, bacaan terasa lebih dalam, dan udara mengalir tanpa hambatan. Ia merasakan ketenangan yang selama ini ia cari. Meski sadar bahwa ia tidak sendirian, setelah salam terakhir, ia membuka mata. Sosok berjubah putih masih ada,
tetapi bentuknya mulai memudar. Seperti kabut yang tertiup lembut sebelum benar-benar hilang. Abu Nafas berkata, "Ada hal lain yang perlu kau ketahui, tapi bukan malam ini." Lalu wujudnya lenyap perlahan, meninggalkan cahaya tipis yang bergulir sebentar di udara sebelum padam. Pak Sujai berdiri diam untuk waktu yang cukup lama. Ada rasa liga, ada rasa penasaran, namun di balik semua itu, ia mulai menyadari sesuatu. Kehadirannya di masjid bukan lagi sekadar ibadah malam. Ia sedang memasuki batas dunia lain yang tidak selalu tampak oleh mata manusia. Pak Sujai berdiri kaku di tengah ruangan yang terasa semakin asing. Masjid kecil itu berubah pelan seperti tersapu kabut halus. Cahaya lampu yang mulanya temaram kini berubah menjadi kilau lembut berwarna keperakan. Dinding seolah memanjang tanpa suara, menciptakan kesan tidak berujung. Pak Sujai menahan napas, berusaha memahami apa yang sedang terjadi pada tempat yang selama ini ia anggap aman. Sosok berjubah putih itu masih berada di dekat tiang sebelah kanan. Tatapannya tenang, tetapi kehadirannya membuat udara di sekitar terasa berat. Pak Sujai menelan ludah. Suaranya bergetar ketika ia akhirnya membuka suara. "Siapa sebenarnya engkau?" tanyanya perlahan. Makhluk tinggi itu menoleh. Suaranya terdengar seperti gema dari ruang hampa, lembut namun memiliki tekanan yang tidak dapat dijelaskan. "Aku disebut Abu Nafas," katanya. "Sudah lama aku menjaga tempat ini bersama kaumku." Pak Sujai mengerutkan dahi. Ia belum sepenuhnya percaya pada apa yang ia lihat, tetapi perubahan masjid membuktikan bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak biasa. Ia mencoba meredakan degup jantungnya. "Menjaga dari apa?" tanyanya hati-hati. Abu Nafas melangkah pelan, membuat lantai seakan bergetar tipis, meskipun tidak terdengar suara langkah dari mereka yang ingin memadamkan cahaya ibadah di tempat ini. Ada banyak makhluk di hutan belakang. Tidak semua bersifat buruk, namun tidak semuanya pula mengenal kedamaian. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Pak Sujai meremang. Ia memandang ke seluruh sudut masjid yang kini tampak seperti ruangan besar tanpa batas. Seperti bukan lagi tempat yang ia datangi setiap malam. "Aku hanya ingin berdoa," bisiknya lirih. "Aku tahu," sahut Abu Nafas. "Itulah mengapa aku muncul. Engkau memasuki waktu yang paling tipis antara duniamu dan tempat kami. Tidak banyak manusia yang berani berada di masjid ini pada jam seperti ini." Pak Sujai menunduk, mencoba mengatur napas. Namun pertanyaan lain muncul di benaknya. "Mengapa sekarang? Mengapa baru malam ini engkau berbicara?" Abu Nafas memiringkan kepala seolah mempertimbangkan jawabannya. "Karena ada kegelisahan dari pihak kami. Belakangan batas antara ruang semakin mudah terbuka. Kami menyadari kehadiranmu yang rutin, khusyuk, dan tidak pernah membawa niat buruk. Namun, ada makhluk lain yang mulai memperhatikanmu." Mendengar itu, Pak Sujai merasakan hawa dingin menyelinap dari belakang punggungnya. Ia menoleh, memastikan tidak ada apapun. "Apa maksudmu?" tanyanya. "Ada satu makhluk yang tidak suka pada manusia. Ia tidak menyerang tanpa sebab, tetapi ia memandangmu sebagai pendatang yang terlalu berani masuk ke wilayah yang dekat dengan garis pertemuan." Jelas Abu Nafas. Pak Sujai mengerutkan kening. "Wilayah pertemuan." Abu Nafas mengangguk. "Ruang di mana dunia kami dan dunia manusia dapat saling terlihat." Engkau berdiri tepat di ujungnya tanpa menyadari apapun. Masjid kembali bergelombang seperti permukaan air. Tiang-tiang memanjang, lantai memudar menjadi cahaya biru lembut. Pak Sujai merasa kepalanya sedikit berputar. Ia menahan dinding, memastikan dirinya tidak jatuh. "Aku tidak bermaksud masuk ke dunia kalian," ujarnya panik. "Aku hanya ingin sholat." "Tenang," ucap Abu Nafas sambil mengangkat tangan. "Engkau belum masuk sepenuhnya. Engkau hanya melihat lapisan pertama. Itu terjadi karena engkau membuka hatimu dengan cukup kuat saat memanjatkan doa. Ibadah seperti itu mudah menarik perhatian makhluk yang hidup di antara batas." Pak Sujai menarik napas panjang. Penjelasan itu membuatnya sedikit lebih tenang, tetapi ketakutan tetap ada. "Kalau begitu, apa yang harus kulakukan?" "Kita berbicara sebentar. Setelah itu engkau akan kembali seperti sedia kala," jawab Abu Nafas. "Aku ingin memastikan engkau memahami bahwa tidak semua makhluk gaib memusuhi manusia. Banyak di antara kaumku yang berpegang pada ajaran yang sama sepertimu. Mereka tidak ingin mengganggumu." Pak Sujai tertegun. "Jadi, engkau sama seperti kami dalam beberapa hal?" "Ya," jawab Abu Nafas. "Kami hanya berbeda bentuk. Namun ibadah, pengabdian dan rasa hormat kepada Sang Pencipta tetap sama." Hening sejenak, Pak Sujai meresapi setiap kata. Ada rasa hangat aneh mengalir dari penjelasan itu, membuat rasa takutnya perlahan berkurang. Namun Abu Nafas belum selesai.
ada sesuatu yang harus engkau waspadai. Dunia manusia sering melukai diri sendiri dengan rasa takut yang tidak terarah. Itu membuka celah bagi makhluk buruk untuk ikut campur. Jika engkau tidak berhati-hati, batas bisa terbuka lebih lebar dan menarikmu masuk. Pak Sujai menggenggam tangannya. Apa yang terjadi kalau aku masuk? Merambat ke kaki Pak Sujai dan membuat telapak kakinya mati rasa. Pak Sujai menahan napas. Apa yang harus kulakukan? Jangan mendekat, jawab Abu Nafas. Makhluk itu tidak akan menyerang dengan cepat, tapi ia ingin menguji batas keberanianmu. Langkah berat terdengar dari luar, bukan langkah manusia. Setiap injakan seperti menimpa tanah basah yang dalam. Suaranya tebal, teratur namun terasa tidak natural. Seakan kaki makhluk itu terlalu besar untuk pijakan biasa. Dum, dum. Suara bergerak mendekati pintu, berhenti tepat di depan masjid. Pintu yang terbuka sedikit mulai bergetar lagi, seolah ditatap oleh sesuatu yang kuat. Pak Sujai merapat ke tiang, menahan tubuh agar tidak goyah. Apakah dia berbahaya? Jika engkau tidak menjawabnya dengan benar. Ya, sahut Abu Nafas lirih. Tiba-tiba terdengar suara parau dari luar. Tidak terlalu keras, namun bergetar seperti keluar dari rongga besar manusia. Pak Sujai tersentak. Suara itu terdengar seperti dua suara yang bertumpuk, satu berat, satu melengking, tetapi keduanya mengucapkan kata yang sama bersamaan. Engkau tidak seharusnya berada di tempat ini terlalu lama. Pintu bergeser sedikit, memperlihatkan bayangan gelap yang bentuknya tidak jelas. Ada bagian yang tampak seperti bahu besar, tetapi berubah bentuk setiap bergerak, seolah tubuh makhluk itu tidak memiliki wujud tetap. Pak Sujai menarik napas panjang. Aku hanya ingin sholat. Bayangan itu bergerak lebih dekat. Sebuah tangan besar atau sesuatu yang menyerupai tangan masuk melalui celah pintu. Bentuknya panjang, kurus, dan memiliki permukaan seperti asap pekat. Kau melewati batas. Suara itu kembali, kini lebih jelas dan menggetarkan jantung. Saya tidak bermaksud apapun. Saya tidak mengganggu siapa-siapa, ucap Pak Sujai gemetar. Makhluk itu berhenti. Udara di sekitarnya berubah lebih dingin. Kayu pintu retak sedikit hanya karena tekanan hawa dari wujudnya. Kenapa kau tetap berada di sini? Bahkan ketika dunia kami telah nampak, Pak Sujai tidak bisa menjawab. Lidahnya terasa kaku. Abu Nafas segera memberi isyarat melalui suara samar. Jawab dengan hati yang jujur. Dia tidak menyukai kebohongan. Pak Sujai memejamkan mata dan berkata pelan, aku bertahan karena merasa lebih tenang di masjid. Meski ada hal-hal yang menakutkan, aku hanya ingin mendekat kepada Tuhanku. Keheningan panjang menyusul. Bahkan angin pun terasa berhenti. Makhluk itu tidak bergerak dalam waktu yang tampak sangat lama. Akhirnya suara berat itu kembali terdengar. Kali ini dengan nada yang lebih rendah, ketulusan. Bayangan itu menarik tangannya perlahan, mundur beberapa langkah, membuat lantai berhenti bergetar. Keberanianmu tidak berasal dari kesombongan. Itu pintu menutup sendiri dengan lembut. Udara dingin menghilang dalam satu tarikan napas. Suara langkah makhluk itu menjauh, kemudian lenyap sepenuhnya. Pak Sujai jatuh bersimpuh, tubuhnya lemas. Apa yang barusan terjadi? Abu Nafas bicara lagi. Kini suaranya lebih jelas. Makhluk itu tidak menyukai manusia, tetapi ia menghargai kejujuran. Jika engkau menjawab dengan rasa takut yang memunculkan bohong, engkau tidak akan berdiri di sini. Pak Sujai menggigil. Apakah dia sudah pergi? Untuk saat ini, ya, jawab Abu Nafas. Namun garis batas belum menutup. Engkau masih harus berhati-hati. Masjid kembali tenang. Namun Pak Sujai tahu semuanya belum selesai. Ia baru saja bertemu makhluk yang tidak menyukai keberadaan manusia, namun tetap membiarkannya hidup karena ketulusan. Sederhana yang ia ucapkan. Malam itu menjadi titik di mana ia menyadari bahwa keberaniannya hanyalah sarana untuk mempertahankan diri di hadapan makhluk dari dunia lain, makhluk yang dapat menghancurkan jika tidak dihormati. Setelah makhluk besar itu menghilang, suasana masjid seolah kembali normal. Namun Pak Sujai tahu perasaan itu hanya selubung tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Udara masih berat, hawa dingin belum sepenuhnya pergi, dan bayangan di sudut dinding bergerak samar meski tidak ada angin. Pak Sujai duduk, mencoba meredakan detak jantung yang belum tenang. Ia mengusap wajahnya pelan dan menarik napas panjang. Ketika ia menunduk, suara langkah halus terdengar dari arah mihrab. Langkah itu tidak menimbulkan gema seperti langkah manusia. Suaranya lembut, tetapi terasa menembus telinga seperti bisikan sangat dekat. Bersiaplah, ujar suara Abu Nafas dengan nada lebih serius dibanding sebelumnya. Pak Sujai menoleh cepat. Apalagi yang akan terjadi? Bukankah makhluk tadi sudah pergi? Pergi, tetapi bukan berarti tidak meninggalkan sesuatu, jawabnya. Ruang ini masih terpengaruh oleh kehadirannya. Engkau berada dalam kondisi yang kami sebut
Ujian tak terlihat. Pak Sujai mengernyit. Ujian? Apa maksudmu? 3 lapisan ruang telah saling menempel, jelas Abu Nafas. Ketika itu terjadi, manusia akan melihat apa yang tidak seharusnya. Tidak semua bersifat buruk, namun sebagian dapat menjerumuskan jika hatinya rapuh. Sebelum Pak Sujai sempat bertanya lagi, cahaya di masjid meredup secara perlahan. Bukan mati, tetapi berubah menjadi warna keabu-abuan. Seolah ruangan ditutup oleh tirai tipis yang terbuat dari kabut gelap. Sajadah di depan kiblat terlihat seakan berada sangat jauh. Meski jaraknya tetap sama, Pak Sujai berdiri perlahan. Kenapa masjid terlihat berbeda lagi? Karena ujian telah dimulai, sahut Abu Nafas. Engkau harus melewatinya sendiri. Aku hanya bisa memberi peringatan. Suara itu menghilang, membuat Pak Sujai merasa benar-benar sendirian. Tiba-tiba terdengar suara seperti pasir jatuh dari langit-langit. Butiran cahaya kecil berjatuhan pelan, namun saat menyentuh lantai, mereka berubah menjadi titik gelap. Titik-titik gelap itu menyebar, merayap membentuk garis panjang. Garis itu melingkari kaki Pak Sujai seperti tali yang tidak terlihat. Pak Sujai panik dan langsung melangkah mundur. Namun lantai berubah seakan lentur. Langkahnya tidak menimbulkan suara. Setiap pijakan terasa seperti menjejak kain tebal. Kemudian terdengar bisikan halus. Bukan satu, tetapi banyak. Bisikan itu bercampur menjadi suara samar yang sulit dipahami. Terlalu pelan, tetapi jelas berasal dari segala arah. Sujai, siapa? Serunya. Tidak ada jawaban. Hanya bisikan yang berubah lebih cepat. Seakan ada percakapan panjang tetapi dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti. Pak Sujai merapatkan kedua tangan, melafalkan kalimat perlindungan dalam hati. Langit-langit masjid merenggang seperti tirai yang ditarik. Dari celah-celah tipis, muncul cahaya keemasan, lalu meredup lagi. Setelah itu muncul pemandangan lain seperti hutan malam yang dipenuhi kabut. Suara angin dari hutan terasa sangat dekat, padahal ia masih berada di dalam masjid. Aku benar-benar diuji, gumamnya lirih. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari belakang. Tidak berat seperti makhluk sebelumnya, tetapi cepat dan ringan. Tolong, suara kecil itu membuat tubuh Pak Sujai membeku. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil. Ia menoleh. Namun yang terlihat hanya siluet kecil berjongkok di pojok ruangan. Siluet itu tampak menggigil. Hai, siapa? Tanya Pak Sujai dengan hati-hati. Sosok kecil itu mengangkat kepala perlahan. Wajahnya tidak memiliki fitur. Hanya permukaan gelap seperti bayangan padat. Aku tersesat. Pak Sujai melangkah mundur. Kau manusia? Sosok itu berhenti bergerak. Lalu, suaranya berubah. Tidak lagi seperti anak kecil, melainkan suara berat yang nyaris tidak bisa disebut sebagai suara manusia. Dekatilah aku, jika kau ingin selamat. Nada itu jelas sebuah jebakan. Pak Sujai spontan membaca doa yang ia hafal. Sosok gelap itu mendesis, lalu memudar perlahan seperti asap yang disedot ke dalam kegelapan. Dalam sekejap, ruang kembali hening. Namun tidak lama sebuah bayangan melintas cepat di dekat dinding kiri. Kemudian ikut muncul di sisi kanan. Bayangan itu bergerak berulang, tanpa wujud jelas. Seakan ingin membuatnya bingung memilih mana yang nyata. Pak Sujai memejamkan mata, mengatur napas, lalu membukanya kembali. Kali ini ia melihat masjid seperti berada di tengah padang gelap tanpa batas. Dinding hilang, atap lenyap, lantai memanjang hingga tidak dapat dilihat ujungnya. Hanya satu titik cahaya yang tersisa di tempat ia berdiri. Bukan masjid lagi, bisiknya dengan suara serak. Ini ruang ujian. Terdengar suara Abu Nafas sangat jauh, seperti datang dari balik banyak lapisan kabut. Hanya satu hal yang dapat menyelamatkanmu, tetaplah jujur pada dirimu. Jujur. Pak Sujai menatap kehampaan di sekitarnya. Jujur. Tentang apa? Tentang niatmu dan ketakutanmu. Tiba-tiba kehampaan di depannya berubah menjadi cermin besar. Namun bukan tubuhnya yang terlihat di sana. Yang terlihat adalah dirinya sedang berdiri di depan rumah, memikul beban berat sambil mengusap air mata. Kenapa kalian menunjukkan ini? Tanya Pak Sujai dengan suara goyah. Karena ujian bukan hanya tentang keberanian dalam menghadapi makhluk gaib. Jawab suara itu. Terkadang, yang paling menakutkan adalah sisi dirimu sendiri yang tidak ingin kau hadapi. Cermin itu pecah tanpa suara. Kepingannya melayang di udara, lalu berubah menjadi serpihan cahaya yang memancarkan kehangatan. Dalam keheningan yang aneh itu, terdengar desiran halus, seperti daun jatuh di tengah malam. Kemudian semuanya kembali bergerak. Masjid muncul perlahan, dinding terpahat lagi, saf tertata, lampu menyala meski redup. Udara hangat mengalir pelan, menyingkirkan sisa-sisa ketakutan yang mengambang. Pak Sujai terduduk kelelahan. Ia merasa seakan baru berjalan sangat jauh,
meski tidak bergerak dari tempatnya. Suara Abu Nafas kembali terdengar. Kini lebih dekat, engkau sudah melewati ujian pertama. Pak Sujai terkejut. Berarti masih ada yang lainnya? Ada satu lagi. Jawab Abu Nafas berat, dan ujian itu menunggu di ambang pintu dunia kami. Pak Sujai menutup wajahnya. Namun ia tahu tidak bisa mundur. Malam ini, batas antara dunia telah terbuka. Dan ia sudah terlanjur melangkah ke arah yang tidak dapat ia hindari. Angin pagi merayap perlahan, ketika ayam jantan mulai berkokok di jauh belakang pemukiman. Pak Sujai terkejut karena dirinya mendadak berada di serambi masjid, tepat di tempat ia mulai sholat malam. Nafasnya memburu, seolah baru bangun dari mimpi panjang yang berisi bayangan menyesakkan. Padahal ia ingat betul, beberapa saat sebelumnya ia berada dalam ruang aneh yang berliku seperti labirin, dikepung bisik-bisik makhluk yang tak ingin dirinya kembali. Ia mengusap wajah, mencoba memastikan bahwa wujud bangunan suci itu sudah kembali seperti semula. Langit-langit kembali rata, dindingnya tidak lagi memanjang seperti lorong tak berujung, dan tidak terdengar dengung menyeramkan yang sempat menghantam telinganya. Semua tampak normal, namun perasaan gelisah menyelimuti dadanya. Apakah aku benar-benar sudah kembali? Gumamnya pelan. Ketika ia hendak berdiri, langkahnya terhenti oleh suara yang sangat dikenalnya. Lembut, dalam, dan teratur. Suara yang sebelumnya membimbingnya dalam gelap. Suara itu kembali muncul dari arah mihrab, meski tidak menampakkan sosok apapun. Engkau telah melewati batas yang jarang dilalui manusia. Ujar suara misterius itu. Pak Sujai menelan ludah. Kau masih di sini? Bukankah semuanya sudah berakhir? Belum sepenuhnya. Balas suara tersebut. Ada amanah yang harus kau bawa pulang, sebagai penanda bahwa perjalananmu tadi bukan hayal. Pak Sujai mencoba mencari sumber suara, namun tetap tak menemukan siapapun. Hanya hawa dingin yang tiba-tiba hadir, namun tidak menakutkan. Lebih seperti semilir angin subuh yang membawa ketenangan. Amanah apa? Tanya Pak Sujai, mencoba menjaga keberanian meski lututnya goyah. Pesan bagi mereka yang terlalu sering mengabaikan panggilan malam. Ingatkan bahwa setiap langkah menuju masjid akan dicatat, dan ketulusan selalu mendapat balasan, meski tidak terlihat oleh pandangan biasa. Pak Sujai mengangguk. Hasn't it? Bisa kusampaikan, tapi kenapa aku yang dipilih? Karena keberanianmu untuk menembus tempat yang tidak seharusnya disentuh. Banyak manusia takut mendekat ke rumah ibadah saat sunyi. Engkau berbeda. Namun perbedaan itu pula yang menarik makhluk lain untuk menguji keteguhanmu. Pak Sujai sontak teringat sosok berkulit kelabu yang berteriak marah. Makhluk yang menuntut dirinya keluar dari wilayah yang tidak disukainya. Tubuhnya bergidik. Makhluk itu, apakah ia akan kembali menggangguku? Tanya Pak Sujai tanpa sanggup menyembunyikan kegelisahan. Tidak, asalkan engkau menjaga diri. Yang mengusirmu tadi bukan bagian kaum kami. Itulah sebabnya kami menghalanginya. Ia tidak menyukai manusia karena masa lalu yang panjang dan rumit. Namun kini ia takkan bisa menyentuhmu lagi. Engkau sudah ditandai sebagai seseorang yang telah melewati ujian. Pak Sujai menghela napas lega. Meski begitu, hatinya masih sulit percaya bahwa dirinya barusan berurusan dengan makhluk dari dimensi lain. Kalau begitu, apakah aku boleh bertanya satu hal? Ucapnya. Silakan, kenapa kalian para jin yang baik tidak muncul secara terang bagi kami? Bukankah lebih mudah jika bisa saling melihat? Suara itu terdiam sejenak lalu menjawab. Perbedaan alam membuat pertemuan terlalu berbahaya. Mata manusia tak selalu sanggup menanggung wujud kami. Bila terlihat jelas, sebagian dari kalian akan berlari. Sebagian lain akan memohon hal-hal yang tidak diperbolehkan. Dan sebagian akan terjerumus pada kesalahan yang sulit diperbaiki. Penjelasan itu membuat Pak Sujai tertegun. Ia sadar, apa yang ia alami sebenarnya sudah melampaui batas yang seharusnya. Baiklah, katanya lirih. Jika ini amanah, maka aku akan menyampaikannya sebaik mungkin. Tiba-tiba hawa dingin di sekitarnya memudar, digantikan aroma tanah basah. Suara azan subuh terdengar dari kejauhan, menggetarkan udara dengan nada syahdu. Pak Sujai berdiri perlahan, menyadari bahwa waktunya kembali pada tugas manusia. Sebelum aku pergi, ujar suara itu lagi, semakin lemah. Ingatlah sesuatu, jangan pernah kembali ke lorong yang engkau lihat tadi. Itu bukan bagian masjidmu, dan ia tidak akan membawamu menuju cahaya. Seketika bulu kuduk Pak Sujai meremang. Aku akan mengingatnya, jawabnya tegas. Cahaya pagi merayap dari celah ventilasi. Suara itu lenyap sepenuhnya. Masjid kembali seperti bangunan biasa, tenang, sederhana, dan menunjukkan wujud aslinya tanpa kejanggalan. Pak Sujai melangkah keluar, menatap hutan yang semalam terasa seperti makhluk hidup raksasa yang ingin menelannya. Kini pepohonan tampak biasa saja, meski tetap menyimpan kesunyian yang sulit dijelaskan. Semoga tidak ada yang mengulang jejakku tanpa kesiapan, bisiknya sambil memperbaiki peci.
di jalan pulang. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya, bukan dalam arti buruk, tetapi seperti penjaga yang memastikan dirinya tiba di rumah dengan selamat. Ia melangkah lebih cepat, dipenuhi dorongan untuk segera menceritakan semua yang ia alami pada orang-orang terpercaya. Tepat sesuai pesan makhluk berperilaku baik itu. Saat tiba di beranda rumah, ia melihat langit berubah menjadi merah muda. Udara segar menyambutnya, seolah ingin menenangkan hati yang semalam diguncang oleh kejadian luar biasa. Pak Sujai menghela napas panjang. "Aku kembali," ucapnya pelan, seakan menjawab suara yang kini telah hilang entah kemana. Namun jauh di dalam lubuk hati, ia tahu bahwa pertemuan itu bukan akhir. Itu hanya pembuka bagi perjalanan yang lebih besar. Perjalanan yang mungkin suatu hari menuntut keberanian baru. Dan ia juga tahu, sejak malam itu, dunia tak lagi sesederhana yang ia lihat. Ada batas yang tidak terlihat, namun nyata. Ada makhluk yang hidup berdampingan tanpa saling menampakkan diri. Dan ada pesan yang kini ia bawa sebagai pengingat bahwa dunia tak hanya terdiri dari apa yang kasat mata,